yang lagi ya. Gimana penerbangannya langsung untuk seperti apa? Iya iya. Enggak kan iya ini baru nyampe jadi langsung kita ke Ganbati karena hari ini aku bakalan senang banget untuk memberikan sesuatu yang baru. Ini aku menjadi brand ambassador untuk Ganbati. Jadi di sini ada Sahabat Alvin dan ada Marcelo juga. Jadi mereka kita bekerja sama dan pada saat ini kerjasama ini pastinya kita akan bermitra bisnis dengan teman-teman yang lainnya juga karena ini yang aku harapkan semoga bisa berkembang besar lagi karena kita sudah ada beberapa 5 ya udah ada 5 outlet di Jakarta, di Bandung, di Tangerang sama Banjarmasin. Jadi nanti kita akan mengembangkan mitra bisnis di cabang-cabang daerah lain. Kenapa terpikir untuk bisnis minuman kekinian, Mbak? Baru terpikir. Gimana coba? Oke. Jadi Ganbati ini yang aku suka adalah minumannya itu fresh, jadi dari buah asli dan tehnya juga teh Jepang. Terus udah gitu teh hijau ya, teh hijau. Terus juga gitu Sakura boba pionir, jadi bobanya terbuat dari sakura. Jadi ini pionir dari yang memang dikeluarkan oleh Ganbati. Jadi dan pada saat ini aku mengeluarkan varian Ichigo Soursop. Jadi itu isinya sirsak dan teh hijau. Ada nata de coco, ya. Sirsak, teh hijau dan nata de coco. Jadi itu seger banget karena memang aku pecinta sirsak. Jadi pada saat kita mau mengeluarkan produk yang terbaru, aku berpikiran apa ya kira-kira minumannya yang cocok untuk seger-seger gitu. Karena memang aku tidak terlalu suka manis, tapi lebih suka yang seger-seger. Walaupun manis pun juga paling aku sukanya susu-susu gitu. Jadi agak lebih light. Dan di sini juga banyak sekali varian-varian lain yang pastinya aku bisa jamin kalau itu adalah enak. Kan berbisnis di masa pandemi seperti apa tantangannya? Tantangannya pasti banyak ya karena kan memang sekarang bisnis kuliner pun ataupun minuman berkembang walaupun pandemi tetap berkembang tapi memang ada hal-hal yang harus di-hold dan ada hal-hal yang bisa kita jalani. Jadi di saat pandemi ini pastinya kita harus banyak inovasi-inovasi dan bertukar pikiran. Jadi bagaimana caranya biar bisnis ini tetap berjalan dan jauh lebih berkembang cepat. Iya betul, bisa untuk orang-orang. Jadi maksudnya gimana ya? Biar walaupun tidak harusnya terlalu mahal, sehingga mitra-mitra bisnis kami pun juga bisa untuk gampang digait. Beralih ke dunia bisnis dan mengurangi jadwal di dunia entertain atau mungkin ini salah satu investasi untuk pensiun? Ya, investasi, terus udah gitu kalau mengurangi jadwal ya kalau lagi pandemi ini pasti kan tidak bisa terlalu pekerjaan tidak seperti waktu dulu gitu karena kan kayak mau nyanyi atau apa kan orang juga nggak banyak acara gitu kurang lebih seperti itu sih. Tapi ini lo sendiri bakal beralih nggak sih? Maksudnya kan bisnis itu jadi lebih mengasihkan sekarang. Iya pelan-pelan kan ini baru pertama kali saya berbisnis yang benar-benar coba untuk terjun gitu. Nanti rencananya kita mau bisnis yang lain itu masih sedang dijajaki. Kalau misalnya untuk sekarang yang pasti kalau yang kemarin-kemarin kan aku ada kayak kolaborasi apa itu kan hanya seperti itu gitu. Kalau untuk sekarang pastinya lebih diseriusin lagi karena kan memang kita ingin cabang-cabang dari Ganbati ini lebih banyak di kota-kota yang lainnya. Jadi bukan hanya di Jakarta saja sehingga bisa karena banyak banget yang DM misalnya kayak kan nggak buka di sini pasti kan kita juga pengen di kota-kota mereka juga kita bisa kasih produk kita untuk mereka. Tapi siap nggak sih untuk meninggalkan dunia entertain pelan-pelan? Ya siap nggak siap sih karena maksudnya bagi aku entertain itu kan orang yang menilai maksudnya seperti mereka suka sama kita bagaimana kita merepresentasikan diri sendiri apa yang mereka suka dan kalau misalnya untuk pekerjaan sendiri aku tetap sebagai penyanyi ya tetap aja gitu selagi orang masih ada yang mengundang. Lebih Kita bisa dikatakan apakah bentuk satu kesibukan diri iya menyibukkan diri supaya nggak terlalu stres. Jadi supaya nggak stres lagi gitu. Ada teman ngobrol menyibukkan diri terus udah gitu kayak anak aku pasti kan kayak Mas Abi tuh orangnya udah bisa banget kayak ngasih testimoni
ini nggak enak, ini FK, ini enggak gitu loh. Jadi sebelum itu tuh pasti aku cobain ke anak-anak aku suka apa enggak. Jadi lihat apa bisnis dan masalah hidup yang dihadapi, gimana menyikapi dan gimana bisa melewati itu semua dari diri sendiri. Nggak gampang ya, maksudnya sekarang aja tuh pasti kan masih banyak sekali masalah-masalah saya yang juga belum selesai. Cuma intinya kalau misalnya dijalanin aja sebagai manusia, normal-normal saja punya masalah. Cuma bagaimana cara menghadapinya aja gitu. Dan yang nggak pasti kan semua orang juga punya limitnya, tapi bagaimanapun tetap harus bersabar gitu. Dan yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Masalah yang belum selesai termasuk dengan masalah Itu nanti kita bahas, kita lagi bahas. Mbak Nindi, ini termasuk kejar target nggak sih? Mengingat kemarin kan memang ketika menikah tidak berkarir nih. Apakah ini jadi kejar target ketika sendiri akhirnya jadi berbisnis dan Ya, yang penting dapat duit aja cuan. Mbak Nindi, ini sejauh mana sih keterlibatannya apa cuma ada nambah-nambah juga apa yang ngurusin beli perasa kayak gitu? Advisor, brand ambassador, terus ya investor juga. Tapi ikut bantu nggak sih kayak rasanya agak kurang gitu? Oh iya. Jadi kan sebelum ini kan kita brainstorming dulu kan. Ini enak, ini enggak, terus dikasih tahu. Aku cerita kalau aku sukanya buah apa gitu, seperti itu. Nah, mungkin kenapa sih merger ke Ganbate ini? Apakah emang kan namanya sendiri kan semangat atau semangat? Nah, emang sesuai dengan tagline Kak Nindi sendiri atau seperti apa? Ya, dalam hidup seseorang itu yang pasti punya masalah ataupun nggak ada masalah, kita tetap harus semangat. Jadi positive vibe itu yang Ganbate dipresentasikan untuk semua orang, dan minumannya segar, terus juga gitu manisnya juga ada, yang panasnya juga ada, pokoknya semuanya ada. Dan lihat sendiri juga untuk sore juga pink gitu, karena aku memang orang yang suka pink. Jadi sehingga itu membranding diriku juga girly gitu. Itu aja sih bisa dikatakan. Enggak seksi-seksi lah, jauh lah saya sama orang-orang yang seksi. Coba lihat, seksinya tuh masih minim lah. Gak bisa juga, mukanya gak bisa tertata untuk seksi gitu loh. Gak bisa fotonya tuh yang kayak gimana gitu tuh agak susah gitu. Jadi seksinya menurut aku masih lain. Jadi saya selalu dengan ini yang kerja keras, single parent dan membagikan untuk anak, belajar untuk anak. Tapi keselak saya. Apalagi yang menjadi motivasi dari Nindi juga artinya melakukan hal itu semua bisa membahagiakan diri sendiri dan anak. Iya, karena nggak ada lagi yang bertanggung jawab. Karena bagaimanapun yang bertanggung jawab atas hidup saya adalah diri saya sendiri. Dan yang sekarang ini saya punya 2 anak yang harus saya lanjutkan kehidupannya lagi gitu loh. Jadi sehingga tetap harus semangat apapun itu. Jadi mau ada usaha, mau pekerjaan, nanti ada usaha lain lagi. Yang penting urusannya kalau cuan saya ambil. Kadang lelah nggak sih menghadapi cobaan hidup seberat ini? Lelah lah. Tapi masih banyak orang yang lebih cobaannya lebih banyak. Mbak Nindi jadi mengurangi jadwal dengan anak nggak sih ketika akhirnya sekarang jadi sibuk gitu? Iya pastinya ada, tapi kan kita juga punya jadwal-jadwal tertentu yang bisa sama-sama. Jadi nggak ada tuh namanya saya kayak ninggalin lama gitu tuh nggak ada. Jadi memang ada waktunya nanti kita liburan, terus pergi bareng di rumah doang, itu juga ada. Jadi memang semua sudah ada porsinya sih. Ini yang di sana yang selama 10 bulan jadi Nindi itu sudah cukup nggak membuat kapok orang tersebut? Udah lewat itu. Nggak tahu lah saya no comment. Pokoknya yang terbaik aja, yang terbaik buat Susna. Bu, mau komen soal kemarin story seperti apa? Maksudnya kan Nggak ada yang perlu aku klarifikasi, Yang ditayangin Ganbate ya, nanti tiba-tiba udah ngobrol-ngobrol yang ditayangin bukan Ganbate, yang ditayangin masalah story. Intinya adalah tidak ada yang perlu diklarifikasi. Biasalah namanya orang kayak anak kecil aja kalau lagi kesel gitu. Jadi saya juga tidak menyebutkan nama. Jadi menurut saya ya itu sah-sah saja. Selagi tidak menyebutkan nama boleh-boleh aja dong. Kan banyak banget teman-teman artis yang lain yang suka seperti itu. Jadi saya rasa saya juga bisa seperti itu. Curahan isi hati ya, sedikit-sedikit doang lah. Kayak lagi pengen mules gitu loh. Dan ini vonis dari mantan suami yang cuma 9 bulan dan denda 10 juta mungkin gimana Bang? Bayar aja dulu bulanan Anda. belum Bu, nggak pernah bayar Bu. Enggak, nanti aja. Bu, tapi kan
story kemarin dikaitkan dengan si inisial M. Nggak tahu, saya nggak ikut, nggak urusan sama itu. Saya nggak ada urusan sama dia, urusan saya sama bapaknya saya. Mbak, ini Bapaknya ajang anak-anak pembuktian diri juga nggak sih sama mantan suami bahwa Mbak Nindi bisa berdiri sendiri? Nggak ada yang perlu dibuktikan karena dari dulu pun juga saya juga bekerja. Jadi nggak dan beliau juga tahu bagaimana saya bekerja, bagaimana saya mencukupi keinginan saya yang tidak mungkin saya minta sama suami. Jadi saya juga perempuan yang tahu diri apa yang harus diminta, apa yang enggak. Jadi nggak mungkin semuanya kita orang suami. Jadi saya rasa dia juga tahu itu. Jadi nggak ada yang perlu dipikirkan. Jadi jalankan saja tanggung jawabnya, itu aja untuk anak-anak saya, itu aja. Oke? Yang ditayangin Kian Pati, ingat kalau enggak saya mau. Oke. Iya, mantap lah. Kalau move on itu namanya move on itu udah harus, karena bagaimanapun saya udah nggak mau lagi sama itu. Sekarang ini saya mau fokus sama membahagiakan diri saya dan anak-anak saya. Udah itu aja sih. Karena nggak ada lagi yang mau saya lakuin kalau selain itu. Mbak Nindi sedikit dapat info nih yang kurang enak. Katanya dengar-dengar mantan suami sempat tahu di Nggak ada itu. Nggak tahu, aku nggak tahu. Nggak ada lah itu mah kayak gitu. Itu mah info nggak bener itu, Pak. Akhirnya memberanikan diri membuka suara di story sendiri seperti apa sih mungkin pemicunya? Mbak Dewi, Ya segala sesuatu tuh pasti ada pemicunya lah. Tapi nggak mungkin saya jabarkan juga. Tapi intinya adalah segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada pemicunya. Yang cuma saya tekankan di sini, saya tidak menyebutkan nama siapa-siapa. Jadi terserah mungkin Mbak, Mas, kamu. Saya merasa, ayo siapa yang belum bayar? Kira-kira kayak gitu ya, intinya seperti itu. Nggak ada masalah. Bu, terakhir mungkin isunya dicolek sama NN. Hah? NN bikin story buat ibu sendiri. Nggak ada, nggak tahu. Hah? Nggak ngerti, kita nggak tahu. Aku nggak lihat juga, nggak temen juga, nggak kenal juga. Jadi nggak tahu apa-apa. Maksudnya orang mau bikin status terserah mau apa. Kita mau dia mau bikin status apa, saya juga nggak tahu, nggak baca, nggak gitu kan. Selagi tidak mengganggu dan tidak menyebutkan nama ya terserah. Gitu aja. Tapi hubungannya sendiri sama OR gimana sih, Bu? Baik-baik aja. Masih komunikasi? Baik-baik aja. Gak ada selek, Bu. Enggak lah. Jadi nggak ada hal-hal yang harus saya klarifikasi di sini dan semuanya itu tidak seperti yang diceritakan dan tidak itu karena itu ranah pribadi kami sehingga mohon maaf kalau memang nggak bisa di-share semua. Cuma rasanya saya juga udah cukup lah untuk cerita-cerita yang ini itu. Sekarang waktunya fokus aja sama hal-hal yang membuat bahagia. Jadi doain aja semoga Ganbati ini bisa berkembang dan banyak mitra bisnis yang bisa join bareng sama kita sehingga kita bisa berkembang lebih cepat dan cuan pastinya. ada target Bu? Targetnya pasti ya harus ada. Kalau bisa dalam 1 bulan kita bisa buka 10 outlet. Amin. Buat nyanyi sendiri ada rencana balik lagi nggak sih, Ya, Bu? saya mau rencana mau lari single. Lagi berproses. Oke. Oke. Terima kasih, Bu.